Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Triputra Adistia dari kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen dengan NIM 24521 Kebetulan di sebelah saya sudah ada pemilik usaha toko bangunan. Boleh perkenalan singkat Pak, nama dan nama usahanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozak. Saya asal Tawangmangu. Kebetulan saya punya usaha toko material atau toko bangunan di daerah Jumapolo, tepatnya di Dusun Sembuh, Desa Kuangsan. Mungkin itu ada lagi? Mungkin nama bangunan ya. Oh ya, nama toko saya namanya TB Ngadeg Jaya. Ini saya dirikan sekitar tahun 2014 sampai sekarang mungkin sekitar 10 atau 11 tahun jalan kurang lebih. Cukup lama ya Pak berarti ya? Ya. Oke, mungkin langsung saja Pak. Saya akan sedikit bertanya-tanya tentang perusahaan toko bangunan atau material punya Bapak. Ya, boleh. Yang pertama, apa yang mendorong Bapak untuk memulai usaha toko bangunan ini Pak? Ceritakan. Kalau saya memilih toko bangunan itu karena saya berpikir bahan bangunan itu bahan pokok ya. Jadi tidak tergerus zaman, orang tetap akan membangun rumah terus dan walaupun dengan bahan yang selalu mungkin berbeda, selalu kontinu, tapi sepanjang masa orang akan membutuhkan bahan-bahan bangunan ini. Jadi cari aman lah. Kemudian saya akan bertanya Pak, mengapa Bapak memilih usaha toko bangunan dibanding jenis usaha lainnya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kan sekarang banyak Pak perusahaan yang cukup viral. Contohnya itu usaha jamur itu Pak. Tapi mengapa Bapak memilih usaha toko bangunan ini? Mungkin saat itu peluang saya ini ya. Inilah yang namanya hidup mungkin ya. Tidak harus dan tidak mesti sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu termasuk saya buka toko bangunan ini juga bukan cita dari kecil, juga bukan. Saat itu ada kesempatan ya mungkin itu bidang saya tekuni, saya nikmati aja suka dukanya sampai sekarang berjalan alhamdulillah. Pak, kebetulan kan Bapak pemilik usaha toko ini ya Pak? Iya. Saya akan bertanya, bagaimana Bapak bisa mengatur karyawan Anda dan menempatkan pada posisinya Pak? Kalau mengatur karyawan, kalau di toko bangunan sebenarnya simpel. Nomor pertama itu ya jelas saat kita punya driver yang selalu ngantar barang-barang ke customer kan. Itu ada driver dan satu connect, biasanya seperti itu. Adapun di toko mungkin saya dibantu, ada istri saya juga, ada karyawan 2 yang tutup untuk melayani pembeli sambil ya kerjaan di dalam lah. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak memastikan stok barang tetap teratur dan tidak terjadi kekosongan? Ya itu agak sulit, cuman yang saya praktekkan yang sudah berjalan selama ini walaupun manual tapi tidak terlalu kendala kalau untuk stok barang. Pertama, stok barang ya kita kalau mulai agak-agak menipis langsung order lagi, paling itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya, apa sih Pak tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam menjalankan bisnis toko usaha bangunan ini Pak? Iya, tantangannya sebenarnya banyak sekali, cuman ya kita nikmati aja. Salah satunya contohnya misal kalau lagi rame, orderan banyak, itu biasanya pengiriman itu kan telat tuh. Padahal kita tidak bisa mengatur customer yang bikin rumah itu, misalnya hari ini saya membutuhkan semen 20, Bapak beli harus 2-3 hari sebelumnya. Kita bisa ngajari seperti itu, tapi kebanyakan customer itu hari itu juga butuh, hari itu juga beli. Jadi bahasa di Jawa itu nyelak nih kita semua pembeli itu ambil mungkin 90% lah. Nyelak beli itu. Tantangan kita di situ. Kita harus bermanfaat juga. Iya, itu. Terus selanjutnya Pak,
pelanggan kan banyak pak. Pelanggan itu kalau pesanannya tidak datang tepat waktu itu banyak komplain, banyak protes. Nah itu bagaimana bapak mengatasi pelanggan yang seperti itu pak? Ya kalau memang itu kesalahan dari kita ya kita tetap minta maaf sama beliau, sama customer tetap minta maaf. Adapun misalnya untuk menghindari seperti itu, biasanya kalau stoknya misalnya tidak cukup atau tidak dari distributor tidak bisa ngirim itu juga, kita spelling waktu biasanya kan. Kita bisa kirim pesanan bapak kurang lebih 3 hari kelamaan atau tidak. Kalau saya harus hari ini berarti kita ya sudah mungkin cari lain, gitu aja, simple. Pak, mungkin ini pertanyaan yang terakhir pak. Ya. Apa pak saran bapak untuk orang yang ingin memulai usaha toko bangunan seperti punya bapak ini? Saran? Ya sarannya ya silahkan yang berminat atau mau kerja berat, capek, kotor, kita pasti kotor, debu, capek, tenaga, pikiran pusing juga, silahkan. Tapi ada enaknya juga yang buka toko bangunan. Yang jelas aman lah, tidak tergerus zaman karena walaupun kotor, walaupun itu, tapi orang akan membutuhkan kita selamanya gitu. Itu motivasi aja. Oke, mungkin cukup pak saya bertanya-tanya tentang toko usaha bangunan bapak. Siap. Ini mungkin di lain kesempatan kalau ada waktu yang cukup banyak mungkin saya akan lebih bertanya-tanya lebih detail, mungkin menuju ke manajemen uangnya atau bagaimana pengelolaan yang baik. Ya, lain waktu Mungkin bisa. cukup sekian video dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.